Nah, jadi setelah kemarin tuh cukup lama ya, vakum ya. Jadi kalau kita ngelihat langsung aja lah, gak usah basa-basi ya. Jadi kalau kita lihat di 2026 ya sekarang, 2026, 2025 ya. Ini anyway langsung unscripted ya, dan nggak terlalu banyak cut sebagainya. Jadi benar-benar raw gitu ya. Harapannya kayak kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Jadi memang YouTube yang aku buat ini ya kayak kita ngobrol gitu ya. Jadi kita ngelihat sesuai judul ya, ini kita ngebahas afiliator dengan brand. Mungkin kalau secara teori, oh iya, afiliator tuh ngebantu brand gitu ya, ngejualin. Tapi gini, secara persentase GMV, itu yang bikin saya cukup wah gitu ya. Itu kebanyakan proporsi atau ya perbandingan ya, pendapatan mereka ya, atau revenue mereka di lewat afiliator dibandingkan lewat mungkin live atau mungkin konten di akunnya brand itu sendiri, itu lebih banyak afiliator. Bahkan nggak nanggung-nanggung loh. Bahkan proporsinya itu bisa sampai 70%, 80%. Jadi bener-bener banyak banget. Akhirnya apa? Itu dan nggak cuma 1-2 brand ya, tapi banyak brand. Bahkan majority kita lihat ada yang 70%, 90% pun ada. Ya, mau dari skincare, industri pet, industri fashion pun ada, industri home living ya, home living, kitchenware, hampir banyak yang seperti itu. Dan memang kalau kita pikir-pikir, sekarang memang zamannya afiliator ya. Jadi afiliator ini pun banyak banget gitu ya. Afiliator baru bermunculan, afiliator yang sudah senior makin jago gitu ya ngontennya, menghasilkan GMV dan lain-lain, dan itu pasti membantu brand-brand untuk ya gain the revenue gitu kan. Tapi gini, so what's the brand? Bagaimana kita sebagai brand itu memiliki perspektif seperti itu? Apakah kita bagus atau mungkin jangan nih, kita malah bergantung dengan pihak luar gitu? Sebenarnya begini, mungkin kalau secara singkatnya ya, kalau memang zamannya begitu ya kita harus ikutin. Cuman memang kalaupun amit-amit ya afiliator nggak ada, hanya bergantung di kita aja nih, konten organik atau konten official doang gitu ya, dengan live ataupun konten official tadi atau konten di akun kita sendiri tanpa afiliator, yaitu masih oke, at least masih bisa survive, itu minimal. Tapi kalau untuk pun bergantung pun nggak masalah, asalkan bagaimana brand nge-treat ya atau memperlakukan afiliator itu bagus atau baik gitu ya, fair ya, manusiawi ya, dan nggak mungkin bahasanya nipu-nipu gitulah ya. Kan banyak tuh ada yang ngakalin, wah ini ngakalin secara awalnya dikasih gede terus nanti komisi dikecilin, ada yang dijanjiin ini itu ternyata nggak dilakukan. Nah itu kan juga berbahaya gitu ya. Ya dalam artian berbahaya itu ya nggak enak. Siapa sih yang mau bekerja sama dalam jangka waktu yang lama tapi seolah-olah diakalin? Mungkin memang sah secara sistem, tapi bagi kita kok gini banget ya. Nah akhirnya apa? Sekarang afiliator punya grupnya loh, ada komunitasnya loh. Kan mereka nanti bisa hati-hati sama brand ini, nanti gitu ya. Nah itu kalau brand kamu kena kan juga ya, siapa yang mau akhirnya nanti takut nanti digini. Nah akhirnya ya kita sebagai brand harus menjaga integritas kita juga gitu ya. Walaupun ya mungkin secara di awal mungkin agak gimana hitung-hitungannya, tapi ya namanya juga bekerja sama kan antara brand dengan afiliator. Gimana caranya? Banyak ya, banyak cara. Contoh ya, kalau dari yang paling basic, komisi pasti ya, komisi yang wajar ya, atau komisi yang fair buat afiliatornya ya, nggak diakalin ini itu ya. Mungkin kalau cara teknisnya banyak ya, bahkan saya juga nggak terlalu ini secara detail ya, tapi intinya fair lah gitu ya, dan nggak ngakal-ngakalin banget gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jalin hubungan gitu ya, dalam artian ya ngechat gitu, kemudian entah ngasih motivasi, ngasih inspirasi, atau ngobrol apa nih keluh kesahnya. Mungkin kalau brand owner ngurusin ribuan afiliator ya nggak mungkin ya, tapi bisa pakai tim ya. Tim biasanya ada yang digabung ya, tim KOL itu sekalian ngurusin afiliator, itu ada juga ya, itu bisa tuh ngurusin ya. Mungkin bahkan termasuk adakan gathering gitu, ketemuan, nggak usah rame-rame ya, santai gitu kan, 10 orang, 20 orang, mungkin lama-lama 50 orang yang kumpul gitu ya. Tapi yang dikejar bukan banyak-banyakannya ya, tapi lebih ke intimate-nya gitu ya. Jadi ngerasa ini brand ini gua banget nih gitu ya, diajak ngobrol, diajak ini juga enak gitu ya. Mungkin ngobrolin keluh kesahnya. Saran saya sih kalau kamu ya mau ngadain gathering gitu, ada 2 orang. Pertama, orang yang bisa relation gitu lah ya, terutama berarti orang KOL-nya ya, atau afiliator manajernya gitu, yang untuk manage afiliator. Sama yang kedua, orang kamu suruh atau minta tim sosmed atau tim konten kamu ke sana gathering, sharing ya. Kalau big nonton tuh begini, nah ya tipis-tipis aja, tapi nggak usah yang formal banget ya, informal aja. Ya gini nih, kalau sharing pain point-nya lebih ke ini, lebih ke ini. Nah itu kan lebih ke misalnya lebih ke perilaku sehari-hari, atau marketing 1.0, 2.0, atau bikin POV sebagainya ya, atau mungkin
keranjang kuning itu bikin story selling atau sebagainya lah ya. Jadi kita sebagai brand tuh hadir ya secara orang dan secara ilmu ya. Nah itu. Jadi kita banyakin. Terus kemudian yang ke berikutnya tadi ketiga gitu ya. Ketiga kita perlu istilahnya apa ya? Bikin leaderboard lah gitu ya untuk mereka tuh berlomba-lomba termotivasi gitu ya untuk create konten baru gitu ya. Bisa kamu bagi aja mana yang bikin lebih banyak ya, kontennya banyak ya, tapi dengan standar segini gitu ya, nggak ngasal juga ya, standar segini harus ada brandnya, apa produknya, minimal muncul berapa detik, ada mukanya gitu ya, dan membahas soal bla 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 dan ada storytellingnya, ada minimalnya gitulah gitu ya. Tapi banyak-banyakin kontennya berapa, sama berdasarkan outcome ya, GMV atau misalnya berdasar GMV sih kalau outcome ya. Dari GMV baik itu di live atau mungkin di konten. Nah, jadi atau mungkin ada cara-cara lainnya lagi gitu ya. Bentuk komunitas, bentuk ini, bentuk itu, ngadain ini, ngadain itu sangat-sangat bisa dilakukan ya. Supaya apa? Supaya meskipun kamu brandmu ini bergantung dengan afiliator, tapi nggak masalah selama kita men-treat afiliator itu sebaik mungkin. Tapi bukan berarti sumber revenue dari konten atau live nol. Ya, jangan juga gitu ya, jangan ya. Minimal 10%, 15% minimal banget tuh gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa balance gitu ya, itu bakal oke. Balance itu bukan harus sama ya, seimbang aja. Misalkan afiliator 60% atau 65%, ya bolehlah gitu. Konten atau di akun sendiri itu ya 30%, 20% ya. Itu bisa dilakukan dari situ. Itu berapa menit? Udah mau 8. Oh, udah mau 8 menit ya. Jadi emang ini sesi 10 menit ya, teman-teman. Dan ini benar-benar raw gitu ya. Itu bisa kita lakukan ya. Dan kuncinya juga kalau memang ingin menggenjot afiliator, apalagi sekarang zamannya afiliator ya, adalah akuisisi sebanyak mungkin dan pertahankan seintimate mungkin ya. Memang harus ada orang khusus sih untuk memaintain si afiliator ini. Karena kalau kamu atau tim sosmed nggak bakal kekejar sih. Kecuali kalau memang di tim sosmed kamu ada orang khusus yang menangani afiliator ini gitu ya. Menangani afiliator ini bukan berarti kayak ngejar-ngejar, ayo bikin. Ingat, mereka ini kalian kerja sama dua arah gitu ya. Kecuali mungkin kalau karyawan atau tim biasanya agak condong ya kita bisa quote-unquote menagih dan sebagainya. Tapi kalau afiliator ini kan, nah bahkan hampir ini ya, dalam artian ya mereka ini punya independensi gitu ya. Jadi memang bukan bagian internal kita, sehingga kita bukan mengatur, tapi mendorong, menginspire, ataupun lebih banyak kita inspire mereka sih gitu ya. Dan itu harus dibangun dengan seperti itu. Nah, kemudian ada juga kita salah satu caranya adalah menurunkan barrier to content. Maksudnya gimana Mas barrier to content? Kan mereka kalau bikin konten ya, entah mungkin pakai kamera gini atau pakai HP atau apa, mereka apa halangannya? Oh, Mas, ini saya bingung ide kontennya, saya katanya harus skrip ya, itu saya bingung skripnya apa, storytellingnya, fiturnya apa, atau ngomong apa, konsepnya apa, bingung nggak? Apalagi ingat, afiliator itu biasanya juga sambilan, bukan pekerjaan utama, biasanya ya, nggak semua, biasanya. Jadi entah mungkin dia kerja apa sambil affiliate, dia mungkin ibu rumah tangga sambil affiliate. Ini memang nggak ngerti banget lah soal konten. Nah, kita turunkan barriernya. Oke, bingung ide konten, kamu sediain. Nah, kamu sediain ya, tapi jangan ide konten yang generik ya. Coba cari yang spesifik, bisa dipakai, tapi ya boleh kalau mau dimodif ya, namanya itu lebih ke buka jalan aja ya, buka jalan ya. Terus apalagi skrip, nah strukturnya kamu bikin aja contoh-contoh skrip nih, contohnya tapi bisa disesuaikan ya, sesuai kamu punya karakter ya. Terus apalagi misalkan tadi dari sisi contoh visual, contoh konsep, kamu kasih referensi nih, referensi. Jadi ada yang butuh idenya, ada yang butuh skripnya, ada yang butuh referensinya kayak gimana sih gitu, kayak mana gitu ya. Kamu bikin dummy juga bisa, kamu bikin dummy internal untuk panduan si affiliate. Banyak cara ya. Ini seperti itu. Nah, ini udah 10 menit tadi ya, udah diingatkan ya. Tapi ini seperti itu. Memang affiliate ini menjadi salah satu kunci tren sosmed 2026. Ya, sebenarnya masih banyak hal-hal yang akan menjadi tren sosmed 2026. Ya, mungkin itu akan kita bahas di next video ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau misalkan tim kamu memang butuh konsultan ya, atau butuh strategis ya untuk sosial media kamu ya,
kamu bisa hubungin ya saya ataupun tim Nakama Creative Lab di bawah ya. Kita ada nomornya ya. Kamu bisa tanya-tanya sesuai konteks ya, brand kamu atau perusahaan kamu seperti apa ya. Layanannya banyak kok. Ada yang lebih butuh training, boleh. Mas, kita lebih butuh strategis gitu ya. Jadi ngarahin, nanti kita tinggal eksekusi, boleh gitu ya. Atau butuh mentoring ya, memandu, atau butuh konsultasi, silahkan ya. Oke, mungkin itu aja. Kalau ada request boleh tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.